Pak Hadi, seorang pria paruh baya dari Indonesia, akhirnya berkesempatan berangkat haji setelah puluhan tahun menabung. Tapi saat sampai di Tanah Suci, ada hal ganjil terjadi. Ia tidak bisa melihat Ka'bah. Matanya sehat, tapi setiap kali ia menghadap arah kiblat, pandangannya kosong seolah ada kabut yang menutupinya. Peristiwa ini mengguncang imannya. Dalam pencarian jawaban, Hadi dihantui oleh masa lalu kelam yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Perjalanan spiritual ini bukan sekadar tentang ibadah, melainkan penebusan dan keberanian untuk menghadapi dosa yang pernah ia torehkan. Hadi duduk di bawah pohon mangga tua di halaman rumahnya, menyeruput kopi hitam yang tinggal setengah. Angin sore bulan Syaban menyapu pelan dedaunan, dan aroma tanah lembab menyeruak dari arah sawah. Di kejauhan, suara azan asar bersautan dari surau dan masjid kecil desa. Tapi bukan itu yang membuat jantung Hadi berdebar kali ini. Ia baru saja membuka amplop dari Kementerian Agama. Matanya membaca surat itu berkali-kali, seolah takut salah paham. Nama Bapak Hadi bin Suyatno telah resmi terdaftar sebagai calon jemaah haji tahun ini. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar pelan. Ya Allah, beneran. Ia menunduk, memeluk surat itu ke dada. Air matanya tumpah begitu saja. Bukan air mata bahagia yang meledak, melainkan air mata yang membuncah karena campur aduk senang, takut, dan rasa bersalah yang tak tahu harus dikemanakan. Sudah lebih dari 12 tahun ia menunggu giliran, menabung dari pensiunan guru SD, menahan diri dari membeli hal-hal remeh demi impian itu. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang membuatnya ragu sejak dulu. Apakah dirinya layak ke Tanah Suci? Malamnya warga desa mengadakan pengajian syukuran. Ibu-ibu datang dengan rantang berisi nasi uduk dan ayam goreng. Bapak-bapak duduk bersila di atas tikar, sambil menyalakan rokok kretek sembunyi-sembunyi dari Ustaz Hamim. Suasana hangat, penuh doa dan tawa kecil, tapi Hadi hanya tersenyum tipis sesekali melamun menatap lampu Petromax yang menggantung di tengah-tengah langit-langit balai bambu. Pak Hadi, ini rezeki besar loh. Semoga lancar ya, kata Bu Lilis, tetangga sebelah yang anaknya sering Hadi bantu les waktu kecil. Iya Bu, doain aja. Ia tak berani menatap mata Bu Lilis terlalu lama. Setelah semua tamu pulang, Hadi duduk sendirian di ruang tengah. Ia membuka koper yang dikirim pihak travel. Kain ihram, buku manasik, jadwal keberangkatan. Di bawah tumpukan baju ada tas kecil berisi perlengkapan ibadah, sajadah, mukena untuk oleh-oleh, dan Al-Quran kecil. Hadi menatap Al-Quran itu lama sekali. Seperti ada bisikan lembut yang muncul dari halaman-halamannya yang masih wangi tinta. Tiba-tiba, ingatannya melayang ke malam yang paling ingin ia lupakan. 28 tahun lalu, hujan turun deras di malam itu. Petir menyambar-nyambar di langit desa. Hadi muda, masih usia 23, berdiri di depan rumah kayu kecil di pinggir kebun. Wajahnya dipenuhi amarah. Tangan kanannya memegang batu, tangan kiri mengepal. Di dalam rumah itu, ada seseorang yang dulu dekat dengannya. Seseorang yang kini ia benci mati-matian karena satu kejadian. Hadi tidak masuk ke dalam malam itu, tapi ia melempar batu itu ke jendela dengan keras. Kaca pecah. Ia berteriak kata-kata kotor, sumpah serapah, dan kalimat-kalimat yang bahkan ia sendiri tak paham kenapa keluar begitu saja. Besok paginya orang itu pindah dari desa. Dan sejak saat itu, Hadi tidak pernah melihatnya lagi. Pak Hadi, suara anaknya membuyarkan lamunan. Besok kita ke kota buat medical check-up ya. Kata Bulia dari travel haji, semua jemaah harus periksa dulu. Iya deh. Hadi memaksakan senyum. Di kamarnya malam itu Hadi sholat malam. Tapi di tengah bacaan surat Al-Fatihah, lidahnya keluh. Suaranya tercekat di kata Maliki Yaumiddin. Ia ulang dari awal. Tetap tak bisa, ia menyerah, duduk, menatap lantai, lalu berdoa dengan suara pelan. Ya Allah, aku ini siapa? Apa aku pantas ke rumahmu? Hening angin malam masuk lewat jendela yang setengah terbuka, membelai uban di kepala Hadi yang sudah mulai menipis. Dan saat ia terlelap, mimpi aneh datang menghampiri. Ia berdiri di padang pasir, tanpa alas kaki, tanpa arah.
Di kejauhan terlihat siluet hitam yang besar dan megah, mungkin Ka'bah. Tapi setiap kali ia melangkah mendekat, siluet itu semakin kabur, sampai akhirnya hilang. Hadi terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap langit-langit. Jangan bilang, ini peringatan, tapi ia menggeleng cepat. Enggak, itu cuma mimpi. Mungkin karena terlalu capek, namun dalam hati kecilnya, sebuah ketakutan mulai tumbuh. Sebuah pertanyaan yang tak berani ia jawab. Kalau benar ini undangan dari langit, apakah dia sudah cukup bersih untuk datang? 3 hari berlalu di Mekah, tapi Hadi tetap tak bisa melihat Ka'bah. Setiap kali rombongan melakukan tawaf atau duduk berzikir di pelataran Masjidil Haram, ia ikut, tapi hatinya seperti terlempar jauh. Ia hanya melihat lantai, kerumunan manusia, dan langit. Namun di tengah-tengah pusat kiblat itu, Ka'bah tetap hilang dari pandangannya. Yang lebih menyakitkan, ia mulai merasa seperti orang asing di tengah orang-orang yang sedang jatuh cinta. Ia mulai menarik diri. Ia lebih sering duduk di kamar, menatap dinding, atau berjalan sendirian menyusuri ganggang sekitar hotel. Ia bahkan tak ikut ke Raudah saat ke Madinah karena pikirannya sudah penuh. Sore itu, saat semua orang sedang berkumpul untuk salat berjamaah, Hadi keluar sendirian dari masjid. Ia menyelinap ke arah belakang, tempat orang-orang membersihkan diri dan bersandar di dinding. Kaki tuanya melangkah pelan, seperti ada beban tak kasat mata di punggungnya. Ia duduk di dekat pancuran kecil, merogoh saku dan mengeluarkan dompet, usangnya. Di balik lembar-lembar rial dan foto anaknya, ada satu benda yang ia simpan diam-diam, sepucuk surat yang tak pernah ia kirim. Surat itu ia tulis puluhan tahun lalu, dengan tulisan tangan yang sekarang sudah mulai memudar, ditujukan kepada seseorang yang pernah mengisi hidupnya, dan kemudian ia hancurkan. Ia membuka surat itu perlahan. Kepada Ratna, kalau surat ini sampai padamu, mungkin aku sudah tak punya wajah untuk minta maaf, tapi tetap kutulis, karena aku lelah memendam. Waktu itu aku marah, aku kecewa, aku merasa dikhianati. Tapi yang kulakukan padamu lebih dari sekadar marah. Aku mencaci, aku memfitnah, aku membuat orang-orang menjauhimu. Aku membiarkan kau terusir dari desa karena kesalahpahaman yang aku ciptakan. Dan aku tahu, dosa itu bukan sekadar pada manusia, tapi pada Allah juga. Sampai hari ini, aku belum pernah minta maaf langsung. Aku pengecut, tapi aku berdoa. Semoga kau bahagia walau tanpa aku. Hadi menghela napas panjang. Surat itu ia lipat kembali, lalu ia selipkan ke balik sajadah kecil di pangkuannya. Malam itu ia nekat melakukan sesuatu yang tak ia ceritakan ke siapa-siapa. Saat teman-temannya sedang tidur di kamar hotel, ia keluar diam-diam. Ia naik taksi ke arah Jabal Nur, tempat Gua Hira berada. Ia tahu, itu bukan bagian dari manasik, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang menuntunnya ke sana. Mungkin ia butuh tempat sunyi, tempat untuk bicara langsung dengan Tuhan. Ia mendaki perlahan. Nafasnya terengah-engah, kakinya pegal, pinggangnya nyeri. Tapi ia terus naik. Setiap langkah seperti melawan penyesalan yang menggunung di dadanya. Sesampainya di atas, ia duduk terdiam. Langit malam bersih. Kota Mekah terlihat dari kejauhan, lampunya berkilau seperti bintang. Di balik batu-batu besar ia membentangkan sajadah dan mulai salat. Sendiri, dalam diam. Setelah salam ia duduk lama, menatap langit. Lalu, menangis, bukan tangis pelan, tapi isakan keras dari lubuk hati yang terlalu lama menyimpan luka dan rasa bersalah. Ya Allah, aku datang ke sini bukan karena merasa suci. Aku datang karena aku takut. Takut Ka'bah tidak mau menampakkan diri karena kau marah padaku. Ia menunduk. Dulu aku pernah memfitnah seorang perempuan baik. Aku buat dia diusir, aku buat hidupnya hancur. Dan aku tidak pernah minta maaf. Tangisnya semakin deras. Aku juga pernah menelantarkan ibuku sendiri. Aku terlalu sibuk. Aku pikir waktu akan menunggu. Ternyata beliau pergi sebelum aku sempat menebus semuanya. Di bawah sinar bintang, suara Hadi tenggelam dalam getar malam. Ia tidak minta dilihat Ka'bah saat itu juga. Ia hanya minta satu, kesempatan untuk dimaafkan.
Saat ia kembali ke hotel subuh itu, matanya sembab. Tapi ada ketenangan baru di wajahnya. Ia tidak lagi panik, tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Ketika rombongan kembali ke Masjidil Haram pagi harinya, Hadi ikut ia duduk di lantai marmer, tidak berusaha melihat ke tengah. Ia hanya menunduk, berzikir pelan. Tangan kirinya menggenggam tasbih dari kayu cendana. Tangan kanannya memegang surat Ratna yang ia lipat kecil-kecil. Ia simpan dalam saku baju ihram. Kali ini ia tidak mencoba melihat Ka'bah. Ia mencoba melihat dirinya sendiri. Pagi itu langit Mekah tampak teduh. Udara panas masih menusuk kulit, tapi Hadi merasa anehnya lebih ringan. Sejak malam ia naik ke Gua Hira dan meluapkan semua yang selama ini ia kubur. Hatinya terasa sedikit lebih longgar. Ia tahu belum selesai. Tapi setidaknya, sekarang ia bisa berdoa tanpa merasa seperti berteriak ke dalam sumur kosong. Namun rasa tenang itu tak bertahan lama. Siang hari setelah zuhur, rombongan Indonesia dijadwalkan mengunjungi rumah makan khas Nusantara di daerah Misfalah, bukan jauh dari hotel. Hadi ikut serta, sekadar untuk menyegarkan pikiran. Ia duduk di pojok, menikmati rendang dan tumis buncis, sambil mendengarkan candaan teman-teman jamaah. 1-2 kali ia ikut tertawa. Tapi kemudian, seseorang masuk. Seorang wanita, berjilbab lebar warna pastel, mengenakan abaya biru muda. Raut wajahnya tenang, matanya menyapu ruangan, seperti mencari seseorang. Hadi tak sadar sendoknya terjatuh ke lantai. Wanita itu menatap ke arahnya. Pandangan mereka bertemu. Waktu berhenti. Rasanya seperti tersambar petir. Wajah itu, Ratna. Wanita itu mengerjap, lalu tersenyum kecil. Tapi senyum itu bukan senyum ramah. Lebih seperti pengingat. Ia berjalan perlahan ke arah meja. Hadi, "Assalamualaikum," suaranya pelan. "Waalaikumsalam," suara Hadi tercekat. "Pak Hadi ya?" Iya." Wanita itu duduk tanpa diminta. Teman-teman satu meja mulai menatap heran. Tapi suasana di antara Hadi dan perempuan itu begitu sunyi, seperti gelembung waktu yang hanya milik mereka. "Apa kabar, Pak?" tanya Ratna datar. "Aku baik. Alhamdulillah." Ratna menunduk. "Saya nggak menyangka kita bakal ketemu di sini." Hadi menelan ludah. "Aku juga nggak nyangka kamu masih di dunia ini." "Kenapa?" "Karena kamu pikir aku sudah habis. Waktu itu?" Nadanya tenang tapi tajam. Hadi tertunduk. "Ratna, aku minta maaf." Ratna tersenyum kecil, pahit. "Setelah lebih dari 20 tahun, aku nggak pernah berhenti nyesel. Aku salah besar. Aku pengecut." Ia menggenggam lututnya erat-erat. Tangannya dingin. Nafasnya pendek. Semua kenangan itu datang seperti badai. Saat ia menuduh Ratna berselingkuh hanya karena melihatnya bicara dengan pria lain. Saat ia menyebarkan cerita ke tetangga-tetangga menyebut Ratna wanita tak bermoral. Saat orang-orang mengecam Ratna memaksa keluarganya pindah dari desa dengan hinaan yang menyakitkan. Semua karena rasa cemburu. Dan egonya. Ratna menatap Hadi lama. "Kamu tahu, aku pernah berdoa biar nggak ketemu kamu lagi. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain." Hadi menarik napas, lalu dengan pelan mengeluarkan kertas kecil lusuh dari saku bajunya. "Ini surat buat kamu. Harusnya aku kirim dari dulu. Tapi aku takut, jadi aku simpan terus." Ratna tidak langsung mengambilnya. Ia hanya menatap kertas itu lalu berkata, "Tahu nggak, Hadi, mungkin ini alasan kenapa kamu nggak bisa lihat Ka'bah." Hadi mendongak. "Aku bukan Tuhan, tapi aku percaya. Kadang, dosa bukan cuma tentang mencuri atau membunuh, tapi tentang menyakiti hati seseorang sampai dia nggak percaya lagi sama dirinya sendiri." Ratna menahan napas. Suaranya mulai bergetar. "Kamu pernah merampas harga diriku, martabatku, dan membiarkanku menanggung semuanya sendiri." Hadi menunduk dalam. Matanya merah. "Maaf, Ratna. Aku mohon, maafkan aku." Untuk pertama kalinya, ia benar-benar meneteskan air mata di hadapan orang yang pernah ia hancurkan.
Ratna menghela napas. Ia mengambil kertas itu, membacanya perlahan. Setelah beberapa detik, ia melipatnya kembali dan memasukkannya ke dalam tas kecilnya. Aku bukan orang suci, Hadi, tapi aku nggak mau pulang dari sini dengan hati yang busuk juga. Ia berdiri. Jadi, aku maafkan kamu, tapi jangan harap aku bisa melupakan. Hadi mengangguk pelan. Aku nggak minta dilupakan. Aku cuma pengen bisa menatap Ka'bah. Ratna menatapnya lalu berbisik, kalau kamu masih nggak bisa lihat, mungkin bukan aku yang perlu kamu temui. Dan ia pergi. Malam itu, Hadi kembali ke Masjidil Haram. Kali ini ia berdiri di tempat paling pinggir pelataran, menatap ke arah tengah. Matanya terbuka. Tapi, Ka'bah tetap tidak tampak. Hanya ruang kosong, dan manusia berputar-putar. Ia menghela napas panjang. Ia pikir sudah cukup menyesal. Ternyata belum. Hari kelima di Mekah, langit tetap cerah, udara tetap panas, dan orang-orang tetap berdesakan dalam kekhusyukan. Tapi bagi Hadi, hari itu adalah hari paling sunyi dalam hidupnya. Malam sebelumnya ia bertemu Ratna, wanita yang dulu ia lukai, kini berdiri di hadapannya dengan hati yang tak sepenuhnya pulih. Ia sudah minta maaf. Ia sudah menangis, tapi Ka'bah tetap tidak menampakkan diri. Hadi mulai bertanya-tanya, apa Tuhan tidak mendengar? Pagi itu, ia sengaja bangun lebih awal. Ia tinggalkan hotel sebelum teman-temannya bangun. Ia berjalan kaki ke Masjidil Haram dengan langkah perlahan. Di tangan kanannya sebuah botol air zam-zam. Di tangan kirinya sajadah dan tasbih kecil. Ia mengambil tempat duduk di pelataran luar masjid, jauh dari keramaian. Duduk sendiri, bersandar di dinding, marmer, matanya kosong. Bibirnya tidak bergerak, tidak berdoa, tidak berzikir. Ia hanya duduk, menunggu sesuatu yang entah apa. Beberapa jam berlalu, matahari naik, dan peluh mulai membasahi leher dan punggungnya. Tapi ia tetap duduk. Seseorang mendekatinya. Seorang pria Arab tua dengan janggut, putih dan sorban sederhana. Min aina anta, tanyanya pelan. Min Indonesia, jawab Hadi lemas. Pria itu tersenyum, duduk di sebelahnya. Lalu tanpa diminta ia mulai bercerita dalam bahasa Arab bercampur bahasa Inggris patah-patah tentang seorang pemuda di masa lalu yang datang ke Mekah dan tidak bisa melihat Ka'bah karena memukul ibunya sendiri. Hadi tercenung. Tapi, lanjut pria itu, saat dia akhirnya kembali ke kuburan ibunya di kampung, menangis di sana dan minta ampun. Saat itulah pandangannya pulih. Lalu pria itu menepuk bahu Hadi dan pergi begitu saja. Hadi terduduk, diam, lama, sampai akhirnya ia bangkit, berjalan ke tempat wudhu. Ia duduk di salah satu bangku, menunduk, dan teringat sesuatu. Ibu. Wajah ibu muncul dalam pikirannya. Wajah tua yang dulu sering mengintip dari balik jendela, menanti anaknya pulang. Tapi Hadi jarang pulang. Ia sibuk. Ia terlalu bangga dengan pekerjaannya sebagai mandor proyek besar di kota. Ketika ibunya sakit dan menelepon, ia berkata, nanti Bu, minggu depan saya pulang. Tapi minggu depan berubah jadi bulan, lalu tahun. Hingga suatu malam, adiknya menelepon dan berkata, ibu sudah nggak ada. Dan Hadi hanya bisa diam di depan ruang ICU, terlambat segalanya. Ia bahkan tidak sempat memandikan jenazahnya. Hari itu, di pelataran Masjidil Haram, Hadi menggigil meski matahari begitu terik. Tangannya gemetar, nafasnya sesak. Lalu ia salat 2 rakaat, salat taubat usai salam, ia menunduk. Dan kali ini ia tidak mengucapkan doa panjang. Ia hanya berbisik, lirih, dengan suara hampir tak terdengar. Ibu, kalau ibu dengar maafkan Hadi. Maaf karena Hadi nggak sempat ngelap kening ibu untuk terakhir kali. Maaf karena Hadi lebih milih kerja daripada pulang. Ia mencium lantai marmer tempat ia bersujud, dan tubuhnya mulai gemetar. Kalau Allah memang tak mengizinkan aku melihat Ka'bah karena itu, aku terima. Tapi jangan biarkan aku pulang membawa hati yang kosong. Tangisnya pecah. Kali ini bukan karena Ratna, bukan karena rasa malu, tapi karena rindu yang tak akan pernah bisa disampaikan lagi.
Malam harinya ia kembali ke kamar. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya lebih jernih. Ia menatap foto ibu yang ia simpan di ponselnya. Untuk pertama kalinya ia berkata, "Aku sayang ibu," tanpa merasa canggung. Ia tertidur dalam keheningan, dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di padang luas, sendiri. Dari kejauhan, ada seseorang berjalan mendekatinya. Seorang wanita tua berkerudung coklat, membawa bungkusan kain putih. Senyumnya tenang, matanya hangat. "Ibu," Hadi terisak. Tapi sebelum ia sempat memeluknya, sang ibu berbisik, "Pulanglah, Ka'bah sudah menunggu." Hadi terbangun dengan air mata di pipi. Ia bergegas ke masjid. Berjalan cepat seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Ia masuk ke pelataran, dan saat ia mendongak, Ka'bah berdiri di sana, utuh, hitam, megah. Air matanya meledak. Ia menutup mulut, lututnya lemas, dan ia sujud. Orang-orang di sekitarnya mungkin tak mengerti. Tapi Hadi tahu, pagi itu, langit akhirnya menjawab. Hari itu dimulai lebih tenang. Tak seperti hari-hari sebelumnya yang dipenuhi kegelisahan dan rasa bersalah. Pagi itu Hadi bangun dengan dada yang lapang. Ia tidak terburu-buru, tidak lagi gelisah. Ia tahu, hari ini rombongan akan melaksanakan lempar jumrah, salah satu ritual yang paling melelahkan, tapi juga paling simbolis. Lemparan batu ke arah 3 pilar itu bukan sekadar ritual fisik. Bagi Hadi, ini adalah lemparan ke arah dirinya sendiri. Dalam perjalanan menuju Mina, bus terasa lebih hening dari biasanya. Beberapa jamaah tertidur, beberapa membaca zikir. Hadi duduk di dekat jendela, memandangi padang batu dan pasir yang terbentang luas. Ia mengingat satu hal, betapa dulu ia mudah melempar kesalahan ke orang lain. Ia ingat saat menyalahkan Ratna, menyalahkan ibunya karena terlalu menuntut, menyalahkan orang-orang yang tak percaya padanya. Dan yang paling berat, saat ia menyalahkan Tuhan karena tidak memberi apa yang ia minta. Padahal, semua itu adalah bentuk dari dirinya sendiri, yang tak pernah benar-benar melihat. Sesampainya di Mina, rombongan segera bersiap. Suasana riuh. Suhu hampir mencapai 45 derajat, tapi semangat para jamaah tak surut. Mereka berjalan menuju jamarat, area tempat melempar jumrah. Di tangannya, Hadi menggenggam 21 batu kecil, 7 untuk jumrah ula, 7 untuk wustha, 7 untuk akabah. Tapi Hadi tidak hanya membawa batu. Ia membawa rasa. Batu-batu itu ia anggap sebagai simbol dari egonya, amarahnya, dendamnya, rasa malu, ketakutannya, penyesalannya, dan kesombongannya. Ia berdiri di depan pilar pertama. Lemparan pertama misioni untuk rasa bersalahnya pada Ratna. Lemparan kedua tadi untuk penyesalannya pada ibu. Lemparan ketiga cuma untuk kebenciannya pada dirinya sendiri. Dan terus sampai batu terakhir. Setiap lemparan diiringi air mata. Tapi kali ini bukan air mata yang sakit. Ini adalah air mata melepaskan. Setelah selesai, Hadi duduk bersila di sisi jalan, menghindari keramaian sejenak. Tangannya gemetar, tapi hatinya damai. Ia tersenyum kecil sambil berbisik dalam hati, "Tuhan, aku sudah lempar semuanya, sisanya biar kau yang jaga." Malam itu di tenda Mina, Hadi duduk sendirian. Angin gurun menyusup lewat celah-celah kain, membawa hawa panas yang entah kenapa terasa menenangkan. Ia mengeluarkan mushaf kecil dari tasnya. Ia baca ayat-ayat yang dulu sering ia lewatkan. Tak ada target, tak ada ambisi mengkhatamkan. Ia hanya ingin bersahabat dengan ayat. Tiba-tiba seseorang duduk di sampingnya. Ratna. Mereka bertukar pandang. Tak ada kata, tapi wajah mereka saling memahami. "Aku lihat kamu tadi waktu lempar jumrah," kata Ratna. Hadi hanya tersenyum. Rasanya seperti membuang diriku sendiri. Ratna menatap langit. Mungkin itu memang inti dari haji. Kita kesini bukan buat menambahkan sesuatu dalam diri, tapi justru melepaskan. Hadi mengangguk. Dan yang paling berat dibuang, justru yang paling kecil. Rasa dendam, iri, gengsi, ego. Tambah Ratna pelan. Mereka tertawa kecil, lalu hening lagi. Tapi hening yang hangat.
Hari-hari terakhir di Tanah Suci dilalui dengan sederhana. Tawaf wada dilaksanakan dengan linangan air mata. Bukan karena takut meninggalkan Ka'bah, tapi karena tahu tempat yang akan mereka tinggalkan telah mengubah arah dalam diri. Hadi berjalan pelan saat menyentuh dinding luar Masjidil Haram untuk terakhir kalinya. Ia tidak menatap Ka'bah dengan gemetar lagi, tapi dengan senyum yang penuh syukur. "Terima kasih sudah menunjukkan dirimu," bisiknya. "Tapi lebih dari itu, terima kasih sudah menunjukkan siapa aku." Dalam perjalanan pulang menuju bandara, Jeddah, Hadi menatap kursi di sampingnya yang kosong. Ratna duduk di baris lain. Tapi dalam hati ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Bukan lagi tentang haji, tapi tentang menjadi manusia yang tidak lagi buta pada kebenaran, walau kebenaran itu pahit. Dan entah kenapa, kali ini, Hadi tak lagi takut akan hidup sesudah ini, karena ia tahu Tuhan sudah memaafkannya. Tapi lebih dari itu, ia telah memaafkan dirinya sendiri. Bandara Soekarno-Hatta malam itu penuh sesak dengan pelukan, air mata, dan senyuman. Rombongan haji Indonesia satu persatu keluar dari pintu kedatangan, membawa koper, oleh-oleh, dan cerita panjang dari Tanah Suci. Hadi melangkah pelan, menyusuri lorong dengan tangan kosong. Hanya sebuah tas selempang di bahu dan sebuah sajadah yang digenggam erat. Tak ada yang menjemput. Ia memang tidak memberitahu siapapun tanggal pastinya kembali. Ia ingin sepi. Saat kaki Hadi menginjak tanah Indonesia, ia berhenti sejenak. Ia menatap langit malam Jakarta yang abu-abu, penuh polusi. Tidak ada Ka'bah, tidak ada suara azan yang menggema 5 kali sehari dari segala penjuru. Tapi ada keheningan dalam dadanya, bukan karena kosong, tapi karena damai. 3 hari kemudian, Hadi sampai di rumah tua peninggalan orang tuanya di kampung halaman. Rumah kayu sederhana, halaman penuh rumput liar, dan sebuah pohon mangga yang dulu ditanam ayahnya masih berdiri tegak. Ia berdiri di depan pagar, menatap rumah itu seperti menatap cermin masa lalunya. Di beranda duduk seseorang, Ratna. Ia tersenyum. "Kecil melihat Hadi. Kirain kamu gak bakal datang," katanya sambil menyeruput teh. Hadi berjalan masuk tanpa kata. Ia duduk di kursi kayu yang berderit saat diduduki. "Mbak Ratna, aku udah lihat Ka'bah." Ratna menoleh, matanya berkaca. "Aku tahu," jawabnya. "Dari caramu duduk." Hadi tertawa kecil. "Dulu aku pikir Ka'bah itu cuma batu besar, pusat kiblat. Ternyata dia seperti cermin yang gak akan nunjukin apapun kalau hati kita masih kusut." Ratna diam. Lalu pelan berkata, "Aku juga salah, Had. Waktu itu aku terlalu cepat menyerah. Harusnya aku lawan semua tuduhan itu. Tapi aku lari. Dan itu bikin aku pahit selama bertahun-tahun." "Sekarang masih pahit?" tanya Hadi hati-hati. Ratna tersenyum tipis. "Nggak semanis dulu, tapi pahitnya udah bisa kuterima." Angin berhembus, lembut. Daun mangga bergoyang, menebar bayangan di tanah. Beberapa hari kemudian, Hadi pergi ke makam ibunya. Ia bawa bunga melati dan setangkai mawar putih. Ia duduk di samping nisan itu, menatap tanah yang sudah mengering. "Bu, aku udah pulang. Dan kali ini bukan cuma pulang ke rumah, tapi pulang ke ibu, ke diriku sendiri." Ia mengelus batu nisan, menatap langit. "Kalau nanti saatnya datang, aku cuma ingin satu hal, biar bisa ngelihat wajah ibu lagi, kayak waktu terakhir kali ibu senyum." Matanya berkaca. Tapi ia tidak menangis. Ia tersenyum. Hidup Hadi setelah itu tidak berubah drastis. Ia tetap lelaki tua dengan uban dan lutut yang sering nyeri. Tapi caranya menatap dunia berubah. Ia lebih sering diam, tapi diamnya bukan karena beban, melainkan karena penuh. Ia mulai menulis, bukan buku, bukan novel, hanya catatan harian yang ia tulis tiap malam, tentang perjalanan hati, tentang dosa, tentang maaf, tentang cinta. Dan di halaman terakhir, ia menulis, "Aku pernah tidak bisa melihat Ka'bah, tapi yang lebih menyakitkan adalah aku tidak bisa melihat diriku sendiri. Tapi Allah itu lembut. Ia tidak langsung memberi apa yang kupinta, karena ia ingin aku pulang dulu. Pulang dalam diri sendiri,
Di suatu sore saat langit mulai jingga dan azan maghrib berkumandang, Hadi berjalan ke masjid kampung. Ia berdiri di saf paling belakang bersama anak-anak kecil dan kakek-kakek lain. Dan saat takbir berkumandang, ia tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu pasti kemana arah ia menghadap dan untuk siapa ia sujud.